Halo bang, saat ini gue mau laporan. Gue lagi ada di tempat yang banyak banget rumornya mengerikan, angker dan lain-lain lah ya. Intinya klinik banget lah gitu kata orang. Bahkan gue ngeliat dari banyak juga orang-orang yang melakukan investigasi di sini gitu, paranormal gitu ya. Dan ya memang tempatnya udah terbengkalai lebih dari 10 tahun. Yang gue rasain memang sebenarnya medan magnetnya sih bang. Dan gue lihat juga memang jamur, banyak binatang-binatang yang udah jadi menjadikan tempat ini sarang. Ya memang terbengkalai total. Ditambah banyak banget patung-patung yang ada di sini, yang kata orang itu dijadiin rumor. Kalau ya ada yang katanya matanya gerak, si patungnya gerak, dan lain-lain. Gue sih mikirnya ini tempat memang udah jadi medannya jamur aja, karena memang kondisionalnya selain lembab, tempat ini udah bener-bener lapuk sama waktu gitu, bukan sekedar tidak terawat lagi, tapi kehadiran manusia aja udah nihil banget, udah sangat-sangat nggak ada gitu. Beda sama tempat-tempat yang sebelumnya gua survei, masih ada kayak entah itu preman atau anak nakal gitu ya yang mabuk di tempat-tempat yang kayak gitu. Tapi kalau di sini sejujur-jujurnya ya, kalau gue pun dengar dari masyarakat gitu ya, masyarakat sekitar, emang nggak ada yang mau ke sini. Jadi gue dapat ke tempat ini pun gue udah nanya ke warga, memang udah terbengkalai gitu. Ada pemiliknya tapi udah ditinggalin banget lagi. Gue nggak tahu, mungkin rencananya dia mau ngejual, tapi ya gue nggak tahu. Intinya banyak rumor lah tentang tempat ini. Dan jujur kesini cukup melelahkan guys. Cukup jauh tempatnya. Mungkin kita room tour lagi kali ya. Kayak di setiap bangunan itu tuh pasti ada jadi sarang kelelawar masalah di sini. Jadi gue harus hati-hati banget. Dan banyak patung-patung. Ini juga kayaknya bekas bangunan deh kalau dilihat dari tempatnya ya. Ayo, ini kan bangunan ya. Ini udah roboh. Gue nggak tahu aman atau enggak gue ada di sini, karena dilihat dari tempatnya memang udah rapuh banget. Gue nggak tahu ini bangunan tahun berapa, gue bener-bener no idea. Tapi yang jelas tempat ini memang terbengkalai banget. Dan jujur teman-teman, gue sama Jeffrey berdua bener-bener ngerasa dari awal masuk ke gerbang, kita nggak lewat gerbang tentunya karena gerbangnya di lock. Jadi ada satu tembok yang udah jebol, kita lewat dari situ aja lah. Karena memang udah nggak perlu izin kata masyarakat. Terakhir kali gue kesini itu di bulan puasa kemarin, dan pada saat itu masyarakat yang nganterin gue katanya nggak apa-apa, masuk aja, sebenarnya gitu. Di sisi lain, gue pengen cari tahu di sini tuh sebenarnya apa yang ngebuat orang jadi pengen kesini gitu. Dulu pas gue nge-search tempat ini, udah beberapa kali ahli supernatural gitu ya, entah bisa dibilang dukun atau orang pintar atau indigo, beberapa kali kesini gitu buat konten. Nah kalau gue sih berpikirnya tempat ini ya udah jadi tempatnya jamur, menjadikan ini sebagai medannya mereka gitu. Karena memang beda di sini, daya magnetiknya jadi kuat gitu, beda sama pemahaman kita terkait mistis sebenarnya. Jadi yang kalau misalnya lu merinding teman-teman atau gimana di tempat yang horor, ya sebenarnya ada medan magnet yang kuat banget. Dan kalau bagi orang pelaku supernatural itu disebutnya energi, medan energi. Nah kalau buat kita sekarang yang udah neliti terkait apa medan yang itu yang dimaksud, itu medan magnet sebenarnya. Yang paling gue bingungin di sini adalah kenapa tempat seindah ini ditinggalin, jujur. Patung-patungnya, ornamennya, bangunannya ini, jujur kalau gue sih ya, kalau ini masih terawat, gue nyaman senyaman-nyaman tinggal di sini. Tempatnya indah, bangunannya luas-luas, pemandangannya indah. Ini serius, yang punya ini pasti orang kaya banget dan artistik banget, ornamen Jawa banget, dan keren banget, sumpah banget.
Cuman kalau secara horor tadi pas kita datang juga udah disambut sama suara-suara aja, Pe. Iya. Emang seru sih. Disambut sama kelelawar, suara, dan medan yang enggak ngebuat kita sejujurnya nggak nyaman sebenarnya di sini. Cuman ya makin tertarik aja sih. Karena makin horor makin tertarik. Kita situ aja kali ya? Kalau situ tempatnya. Bebas. Lo sini bisa ya? Ya udah. Beli ulang daerah kayak gini, Cek. Enggak ada aman-aman. Ini udah mau rubuh. Udah mau rubuh tuh, lihat. Ini udah mau jatuh. Jangan jatuh. Ya itu untuk pasangan. Ini. Firasat gue ya. Ngerti orangnya. Firasat gue orangnya ngerti. Nah, di dalam bangunan ini, gue paling ngerasain medan magnet yang kuat banget gitu. Atau bisa dibilang medannya demonstran. Mungkin mata kita secara indrawi melihatnya seperti bangunan biasa gitu, gelap, terbengkalai, berjamur, sangat banyak. Tapi kalau secara perasaan, bener-bener ngeliat kayak, mungkin kalau Bang Adam mendeskripsikannya kayak, apa namanya, kayak ada glitch gitu ya, atau bisa dibilang kondisi Venom gitu. Nah, kalau yang gue rasain sih sebenarnya kayak bentuknya si bayangan-bayangan itu, glitch-glitch itu, bayangan glitch itu. Dia lebih mirip seperti api berwarna hitam yang kayak gitu lah nanti. Kita nggak bisa mendeskripsikan dia seperti apa bentuknya karena memang bentuknya sangat absurd gitu lah. Tapi bedanya adalah seperti banyak mata yang melihat ke arah kita. Itu yang bener-bener nyata rasanya gitu. Kalau sama gue. Nah lalu memang kayak seperti ada lapisan medan gitu sih. Jadi misalnya kita dari awal masuk, makin ke dalam sampai ke titik ke pusatnya itu seperti ada lapisan yang makin kuat gitu. Begitu pula pas kita datang pertama kali ke sini memang suara binatang memang seperti disambut seperti memang nggak pernah ada orang yang datang. Satu mungkin itu. Yang kedua mungkin pasti adanya tabrakan energi magnet aja sih. Karena kan kita punya masing-masing. Jadi ada dua warna kan sebenarnya. Nah ini sih yang perlu gue laporin di lapangan. Paling pentingnya di sini, Pak. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa support channel ini terus guys. Kalau enggak, gue bakal asal frekuensi ke kamar lo. Bye.